Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bipos. Ketemu lagi dalam acara Bitalk, bicara apa saja. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai bahaya laten kanker anak di Kalsel, yang mana kita ketahui penyakit kanker ini cukup menjadi perhatian saat ini. Hadir di studio kita hari ini adalah Dr. Ulan Dewi Marheni SPAK, yang merupakan dokter spesialis anak di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin. Selamat sore, Bu. Sore, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bipos, perbincangan ini juga bisa diakses di 3 kanal medsos kita, yaitu Bipos Facebook, Bipos Instagram, dan Bipos YouTube. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita berbincang dengan Ibu Dr. Dewi, Dr. Wulan atau Dewi saya panggil? Wulan. Dr. Wulan, ya. Ya, Selamat sore. kenalnya Wulan. Oh iya. Selamat sore Bu Dokter, gimana kabarnya? Sore, alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah, di bulan puasa ini ya, Dok. Iya. Nah, untuk mempersingkat waktu mungkin kita langsung aja ya, Dok lah, mungkin. Monggo. Dok, ini kan berbicara tentang kanker. Kita mungkin secara awal dulu, apa sih yang bisa menyebabkan kanker bagi anak ini, Dok? Karena spesialis kita perbincangan sore ini kan mengenai kanker ya. anak. Ya, sebenarnya kanker anak nih buat beberapa orang pertama memang sesuatu hal yang tidak disangka ya. Benar. Sesuatu hal yang mungkin orang tua kiamat lah rasanya anak. Jadi dari mana sih kok jadi kanker? Kadang-kadang bahkan bisa menyalahkan Tuhan ya. Kadang-kadang kalau orang kena sakit kanker, terutama yang anaknya yang sakit. Jadi secara umum sih sebenarnya orang yang sakit kanker ini secara genetis mungkin punya bakat, walaupun tidak semuanya bakat ini sekarang diketahui ya. Misalnya gen apa tidak semuanya diketahui, tetapi ada kecenderungan memang pada keluarga yang mempunyai riwayat kanker itu nanti akan lebih cenderung lebih lebih mempunyai kemungkinan untuk sakit kanker dibandingkan mereka yang kebetulan keluarganya tidak ada satupun yang sakit kanker tadi ya. Jadi ibaratnya seperti itu bakat. Jadi wajah aja bisa mirip. Berarti pola penurunan penyakit, tingkah laku itu kan juga diturunkan. Termasuk juga pola penyakit di kanker. Jadi kan ada DM diturunkan, sakit ginjal diturunkan. Nah, pola-pola ini ternyata di kanker juga bisa terjadi ya. Jadi terutama misalnya kan kanker retinoblastom ya, kanker mata. Itu ada yang diturunkan. Saya kebetulan punya pasien yang bapaknya juga kanker mata, kemudian anaknya juga sakit kanker mata. Nah, sekarang yang sedang dirawat saya juga punya kakaknya dulu yang pertama sakit kanker mata. Sekarang begitu adiknya umur 2 bulan sudah ada gejala seperti itu, langsung ibunya, saya mau diobatin sekarang, Dok. Pengalaman kakaknya kemarin. Nah, jadi hal seperti ini diturunkan. Nanti ada kecenderungan memang. Cuman apakah semua sifat yang diturunkan itu muncul? Tidak selalu. Ya seperti tadi misalnya DM kan tidak semua anaknya di DM gitu ya. Terus kemudian ya ini bisa muncul kalau ada beberapa hal yang memicu misalnya tadi infeksi. Makanya sekarang kan ada nih yang kita kenal sebagai vaksin human papilloma virus yang mencegah kanker leher rahim. Nah, itu kan penyebabnya karena virus kan. Nah, sekarang dikembangkanlah itu vaksinnya supaya orang tidak menderita infeksi tersebut, sehingga salah satu yang bisa mencetuskan dikurangi. Jadi bisa. Jadi baiknya, Dok lah, kalau misalnya ada vaksin itu sedini mungkin kita ngikutin ya. Ikutin aja ya. Karena sampai sekarang ini sudah sekian belas tahun nih ya vaksin itu diedarkan, jadi terutama di dunia. Kalau di Indonesia kan menjadi program pemerintah baru tahun kemarin, bahkan tuh akhir tahun ya, bukan di awal tahun. Ternyata kalau yang menjadi program IDAI sih udah lama ya, tapi yang pemerintah yang tidak berbayar itu kan baru akhir tahun kemarin. Itu sampai sekarang ternyata SD kelas 6 ya, itu benar perempuan. Mereka yang mendapat vaksin itu sampai sekarang nggak menderita sakit gitu loh, yang penelitian yang ada sekarang seperti itu. Jadi kan kita bisa, oh ternyata bisa lo dicegah dari infeksi. Jadi peran serta orang tua atau keluarga misalnya ada program besar pemerintah tentang vaksin itu sayang untuk dilewatkan ya, Dok. Karena itu kalau bayar sendiri jutaan tuh harganya. Pemerintah sekarang menggratiskan ya. Kenapa? Karena kalau sudah sakit kanker biayanya mahal banget ya. Bukan hanya bayar obatnya lo ya, mahal itu di situ ya. Selama perawatan nggak bisa bekerja, termasuk yang nunggu. Kalau saya dokter anak kan, orang tuanya jadi ikut di rumah sakit. Iya, anak benar. Anaknya bayi kan nggak mungkin bapaknya ibunya pulang gara-gara. Kalau yang sakit mungkin yang sudah dewasa ditinggal kerja dulu ya masih memungkinkan. Tapi begitu yang sakit anak-anak, bapak ibunya kerjanya nggak beres.
Hmm. Bu, sementara Ibu bergelut di Kalimantan Selatan, rata-rata anak-anak di kita nih yang untuk di Kalimantan Selatan tuh yang banyak tuh kanker apa ya Bu? Mungkin ada Oh ya, rank satu ring mungkin. rankingnya ya. Jadi sama, hampir sama seluruh dunia nih. Hmm. Ternyata di Kalimantan Selatan itu kanker terbanyaknya leukemia akut. Nah, jadi hampir lebih dari 50% bahkan. Kalau di luar negeri atau di secara dunia itu kan sepertiga ya. Tapi di kita ini hematologic malignancy termasuk leukemia akut itu lebih dari separuh. Nah, setahun saya punya pasien baru kanker itu sekitar 150-an lah. Di Kalsel. Ya, yang masuk ke ULIN ya, karena Iya, saya benar. Belum, kebetulan merawatnya di ULIN aja ya, belum jadinya lagi ya belum lagi yang di kabupaten. mana-mana, belum lagi yang menolak terapi ya. Duh, Jangan ya lupa Allah. nih yang tidak menolak aja seminggu ini udah berapa pasien. Itu pemicunya apa Dok? Yang jadi banyak tuh masuk di Kalsel, masuk di Ya dunia. jangan lupa tadi bahwa dia punya bakat, Terus kemudian ada pemicu misalnya sekarang radiasi itu ya. bisa dikatakan kita mengaruh nggak anak-anak main sering gadget itu? Artinya kalau main gadget itu kalau radiasinya langsung penelitiannya kan memang belum ya, Belum benar, tetapi tapi jangan lupa sebaiknya dia aktivitasnya jadi berkurang sehingga olahraganya jadi kurang. Jadi metabolismenya terganggu lagi nanti ya. Kemudian biasanya kalau sambil main itu sambil ngemil nih. Nah, jadi makanan tidak seimbang, berpengaruh lagi terhadap kehidupan gitu ya. Tapi kalau penelitiannya bahwa main gadget bikin kanker itu itu belum ada belum, sejarah ini saya Bang. nggak berani Benar. mengatakan bahwa ini berkaitan atau tidak karena penelitiannya nggak ada. Tapi saya punya pasien yang kebetulan satu dari daerah yang sama itu lebih dari 4 orang yang sakit leukemia akut sampai orang tuanya bilang, "Dok, tolong Dok, mau diteliti di tempat saya kok banyak bener yang sakit kanker, yang leukemia ini dari kampung saya." Nah, saya nggak tahu apakah ini ada tambang atau kan tambang jangan lupa bisa menimbulkan polusi yang bisa menyebabkan perubahan sel ya. Jadi sel-selnya jadi berubah bentuknya akhirnya bisa menimbulkan menjadi kanker ke depan. Kan leukemia akutnya cukup menakutkan dengar kata-katanya ya Dok. Iya, Cara simpel sendiri menghindari itu gimana ya Dok? Untuk mungkin orang untuk tua. sebagai ya Benar. sebagai Walaupun mungkin ada genetiknya ada, ya tapi caranya punya kita caranya ya. orang tua ya Ya mungkin tadi bisa. yang terang hidup sehat ya. Hidup sehat itu apa? Pertama mesti pola tidurnya yang benar ya. Anak-anak juga Nah, harus. anak sekarang ini udah main gadget kan tidurnya kemalaman ya. Padahal hormon pertumbuhan itu malam bekerjanya. Nah, pada saat hormon perkembangan dia bekerja, dia tidak tidur kan tidak sempat. Nah, itu salah satu pola tidur istirahatnya nggak kedua sakit karena kalau sekarang pola tidurnya nggak benar istirahatnya nggak benar akibatnya mudah sakit. Nah, infeksi-infeksi tadi terutama kan infeksi-infeksi virus itu sangat beresiko untuk menimbulkan perubahan sel. Kenapa? Virus itu kecil banget ya. Nah, dia bisa masuk ke dalam sel kemudian merubah DNA-nya. DNA ini adalah zat yang akan diturunkan ke berikutnya. Jadi akan terjadi perubahan sifat yang diturunkan dan akan semua sel akan berubah gitu ya. Ini kenapa kok kemudian makanan jangan lupa. Anak sekarang ini kalau udah mulai makanan merasa gaya kalau dia bisa jajan. Ya. Makanan di rumah tuh nggak suka padahal yang makanan yang paling sehat adalah makanan rumahan. Kenapa? Makanan rumahan kan seger mesti ini. Baru masak, Bikin, sayurnya seger, bagus, terjamin kebersihannya ya kan. Kalau ibunya masak tuh mesti bersih, bagus. Tapi kan kita sebenarnya jajan. Nah, jajan kita nggak tahu nyimpennya seperti apa, cara masaknya seperti apa ya. Nah, tapi terus kemudian biasanya kan apalagi banyak nih makanan yang sifatnya instan. Instan. Nah, Frozen instan food. itu kan mesti pakai beberapa pengawet. Ini akan mempengaruhi zat anunya kan zat gizinya ini juga akan berpengaruh. Jadi banyak hal sebenarnya termasuk tadi olahraganya anak sekarang kan juga tidak terlalu bagus ya. Benar. Jadi asik Nggak olahraganya seperti dulu jari-jari. ya Bu, main-main itu Ya. memang perlu ya Bu lah, anak-anak Dulu tetap kan main. banyak ya zaman kita nih ya ada apa sih gubak sodor lah apalah yang lari-lari ke sana kemari. Sekarang rumah makin sempit ya kan kemudian tetangga juga makin nggak kenal jadi akibatnya anak ini interaksi ininya tidak terlalu Benar. ya. Oh iya. Belum lagi nanti pola stres jangan lupa Anak bisa stres juga ya Bu? bisa sekarang PR-nya banyak Oh iya. ya kan tugasnya banyak pulang sekolah kan sudah malam udah sore sampai di rumah dimarahin ibunya karena harus les kan stres itu. Kadang-kadang Memicu kita lupa juga ya. Nah, Kita lupa bahwa kita dunia memberikan anak kesempatan istirahat itu sebenarnya satu hal yang penting buat dia ya. Kebayang nggak sekolah dari berangkat jam 7 jam 7
pulang jam pulang 5 sampai di rumah kadang-kadang. nanti jangan lupa ya les ini. Oh, jadi Kan itu capek juga peran sih. lingkungan sekitar penting ya Bu lah Sangat menentukan penting ini. sih. Bukan hanya supaya kanker tapi Iya, penyakit-penyakit jangan lainnya Bu lupa lah. aja. Mm-mm. Bu, kalau ini Bu, kanker kan, kata-kata Iya. kanker ini sudah Bikin 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 semua orang yang agak parno itu Bu lah. bukan Nah, hanya parno, kiamat. nah, seberapa bahaya sih Bu penyakit kanker ini pada anak? Apakah mungkin beda lebih ke orang dewasa? Bukan daya penularan, daya tahannya itu lebih cepat ke anak Jadi atau ke orang gimana Bu? kanker itu ada macam-macam ya. Jenis kanker itu ada kanker tumor padat dan kanker hematologik itu kanker darah. Kanker yang termasuk kanker darah ini ada limfoma, kelenjar getah bening, ada leukemia. Leukemia itu ada akut, kronis, yang myeloblas, limfoblast. Jadi ada beberapa jenis. Nah, beda jenis beda Beda prognosisnya. Nah, jadi gitu ya. Jadi kanker padat misalnya sekarang rhabdomyosarkom. Rhabdomyosarkom itu kanker ototnya. Itu ketemunya di stadium berapa? Di mana tempatnya? Itu juga berpengaruh terhadap daya tahan tubuh, terhadap angka harapan hidup ya. Kalau kita misalnya ketemu pasien dengan meduloblastom itu tumor otak, kan beda lagi Betul, nanti ya, itu beda lagi. Hmm. Jadi kalau dia ketahuan di awal bisa direseksi semua, bisa diambil semua sel tumornya, habis gitu bisa kita radioterapi, mungkin angka harapan hidup 5 tahunnya bagus nih, bisa 70% gitu ya. Tapi kalau ternyata tidak bisa diambil dan tidak bisa kerjakan apa-apa, ya mungkin umurnya harapan hidupnya 1-2 tahun udah bagus banget gitu. Jadi beda jenisnya, beda tempat. Nah, kalau tumor padat itu kan tergantung di mana dia mangkalnya ya. Kalau ternyata pas ketemu udah nyebar nih di paru, paru itu kan ada jantung, ada darah. Darah ini akan mengedarkan ke seluruh tubuh. Dampaknya apa? Kalau mengedar, jadi metastasisnya, jadi nyebarnya bisa ke seluruh tubuh. Beda kalau cuma dikutil di depan sini, Iya. ini kanker nih, tapi Iya, dia cuma tapi di sini dan kita bisa ngambil sempurna nggak semuanya. ada Mungkin jaring-jaring. nggak sempat nyebar kemana-mana gitu.